tapi tidak jadi sunnah. Nah, atau dalam bahasa fikih namanya khilaful aula. Khilaful aula itu tidak utama. Utamanya jangan nikah dulu, begitu. Tidak utama. Siapa ini yang tidak utama? Orang yang badannya sehat tapi tidak sehat finansialnya. Punya keinginan untuk menikah tapi tidak punya kemampuan untuk menafkahi. Nah, ini tidak punya kemampuan untuk menafkahi, ini yang kemudian diperintah oleh Nabi untuk berpuasa. Kalau kita semua di tengah masyarakat nih, kita punya satu anak muda rajin ke masjid, sering bantu-bantu di masjid, banyak ngajarin anak-anak Al-Quran, pengen nikah nggak punya biaya, kita kemudian urunan begitu untuk membiayai nikah sekaligus nafkah ke depan beberapa bulan, ya itu bagus. Nggak ada masalah. Maka khilaful aulanya menjadi hilang, nikahnya menjadi hukumnya sunnah, begitu. Kontrol syahwat dengan dengan berpuasa. Ini yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW, man lam yastati' fa alaihi bisawm. Siapa yang tidak mampu, maka karena kalau dikatakan tidak mampu menggauli, kan puasa jadi percuma. Begitu. Ya orang dia kan kagak punya syahwat, ngapain puasa? Orang udah nggak punya syahwat kok. Jadi perintah puasa ini buat yang syahwatnya ada tapi duit kagak punya, begitu. Kalau syahwatnya emang udah kagak punya, nggak bakal disuruh puasa. Ya emang syahwatnya nggak punya, kan ya. Ibaratnya ngelihat orang setengah badan juga kagak bakal nafsu, orang syahwatnya kagak punya, kan begitu. Maka nggak usah disuruh puasa. Ini disuruh puasa nih yang syahwatnya punya tapi duit kagak ada. Maka ini cocok. Artinya al-ba'at dalam hadis itu bukan cuman kemampuan syahwat saja tapi juga kemampuan finansial. Maka wajar kalau kita nih orang tua ketika datang ada anak laki-laki mau bilang demen sama anak perempuan kita tanya pekerjaan tuh wajar. Jadi bukan hal yang sifat kan dikesankan kayaknya matre, bukan matre. Ya kalau bahasa orang Betawi, gua kerja banting tulang, peras keringat, pala jadi kaki jadi pala buat ngasih makan anak perempuan gua. Lu tau-tau datang bilang kagak punya kerjaan, mau nikah cuman asal cinta, kan kita kagak hidup begitu. Kan ya. Jadi wajar. Jadi jangan takut dikatain orang tua matre, enggak. Orang kita dari awal juga nafkahin ke banting tulang, begitu. Maka ketika ada yang datang, emang punya kerjaan apa mas, begitu. Punya kerjaan apa? Oh saya jadi guru bu. Itu cukup, begitu. Jadi sekedar untuk memastikan bahwa anak kita ini selepas daripada pantauan kita, dia terjaga kebutuhannya.